sosok Bunda Maria. Mengapa? Karena keteladanannya dan juga keikutsertaannya dalam karya penyelamatan Allah. Makanya kalau saudara-saudari terkasih pergi berkunjung ke gereja Katolik, kita pasti akan melihat patung Bunda Maria. Nah, itulah sebagai sarana doa umat Katolik. Mereka menyampaikan permohonan kepada Yesus putranya melalui ibu Yesus itu sendiri, yaitu Bunda Maria. Maka kami di sini akan melihat bagaimana sebenarnya kesaksian kitab suci Perjanjian Baru tentang siapa itu Bunda Maria. Nah, bagaimana juga peranannya dalam karya penyelamatan Allah dan juga keperawanannya Bunda Maria. Yang pertama itu adalah Maria dalam kisah para rasul. Tetapi dalam Galatia 4 ayat 4, Paulus mengatakan Maria dalam Perjanjian Baru. Walaupun tidak disebut secara pribadi, wanita tersebut adalah wanita yang berperan untuk menyelamatkan Allah dan mengutus putranya untuk kita, tapi kita manusia juga sering melakukan dosa. Tetapi dalam surat Paulus ini dia tidak menjelaskan peran Maria itu seperti apa, tetapi dia lebih fokus bagaimana pewartaan tentang Yesus Kristus. Siapa yang melakukan kehendakku, maka dia adalah ibu dan saudara-saudariku. Maria itu menerima kabar dari malaikat Gabriel. Kata malaikat Gabriel kepada Maria, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maria menjawab, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maria pada saat Yesus berumur 12 tahun. Pada saat perayaan Paskah, Maria pergi ke Yerusalem bersama dengan Yusuf dan Yesus. Pada saat mereka kembali ke Nazaret, Yesus tertinggal dan mereka mencari Yesus dan Maria berkata kepada Yesus, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian kepada kami? Lihatlah Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Dan Marta kegirangan ketika mendengar kabar bahwa Maria akan mengunjunginya. Yohanes juga dalam kandungan Elizabeth melonjak kegembiraan mendengarkan kabar itu. Kidung Maria atau Magnificat ini terdapat dalam Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 50. Kidung Maria atau Magnificat terdapat dalam Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 56. Madah pujian ini terdapat dalam Perjanjian Lama, seperti madah Hana kepada Samuel. Madah ini merupakan pujian seperti ketika Israel keluar dari Laut Merah, Moses dekat dengan tanah teruji, dan nyanyian Deborah. Dalam kelahiran Yesus di Bethlehem itu terdapat dalam Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 20. Dalam kelahiran Yesus ini, ketika Maria mau melahirkan Yesus, Maria tidak mendapatkan tempat penginapan dan mereka itu berada di kandang domba. Maria meletakkan Yesus di ikan lampin. Siapa itu Maria ada dalam dua perikop, yaitu Yohanes 1 ayat 13 dan Yohanes 6 ayat 42. Yohanes juga menampilkan Maria itu sebagai ibu yang setia, mengikuti putranya sampai di kaki salib, sampai ke Bukit Golgota. Terdapat dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Bunda Maria tetap perawan kendati ia telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yesus. Hal itu menjadi melekat dalam dirinya, menjadi permanen dalam dirinya ketika ia telah menyatakan kepada malaikat Gabriel, "Terjadilah padaku menurut kehendakmu." Dari situlah ia menegaskan keinginannya bahwa ia tetap perawan. Hal ini tidak bisa disangkal oleh setiap insan manusia, karena tidak bisa dipikirkan melalui logika, hanya dengan kacamata iman saja. Karena peran pentingnya dalam karya keselamatan Allah. Maka Bunda Maria itu tidak
mati karena dia tidak memiliki dosa asal. Ia selalu ingin bersama dengan putranya, maka dia diangkat ke surga. Dia memiliki hak privilege, artinya hak istimewa. Allah memberikan hadiah berkat keistimewaan itu kepada Bunda Maria karena sosoknya, karena keutamaan yang dimilikinya. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dalam paparan materi ini adalah Maria seorang manusia yang dipilih oleh Allah dalam karya penyelamatan putranya, yaitu Yesus Kristus. Maria memiliki keutamaan-keutamaan yang berbeda dengan manusia lainnya, seperti keteladanan, kelemah lembutan, kesetiaan, abdi Roh Kudus, ketaatan yang dimilikinya, dan juga sebagai murid yang setia. Dan kitab suci Perjanjian Baru juga mengungkapkan bagaimana sifat-sifat Bunda Maria itu. Contohnya, dalam surat Rasul Paulus, misalnya, menyebut bahwa Maria itu adalah wanita yang menjadi alat pilihan Allah untuk menyelamatkan manusia dan serentak menjadikan anak-anaknya. Berbeda dengan keempat Injil sinoptik, Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes, yang menyebut Bunda Maria itu sebagai Ibu Yesus.